Saudara dan saudariku yang kekasih, pernahkah engkau marah? Biasanya apa yang menjadi penyebab kemarahanmu? Terus, seperti apakah bentuk kemarahan itu? Dalam iman Kristen, marah adalah emosi manusiawi yang normal. Namun, meski demikian, kita tidak bisa marah dengan sembarangan. Karena kemarahan yang tidak terukur, yang tidak terkendali, yang tanpa alasan yang benar, akan membawa akibat yang merusak. Alih-alih memperbaiki situasi, kemarahan yang demikian justru akan mendatangkan luka hati, mengganggu hubungan, dan akhirnya mengusir damai sejahtera dari dalam diri kita. Dalam Alkitab kita bisa belajar bagaimana kita mengendalikan emosi kita, agar jika kita perlu untuk marah, maka kemarahan kita tidak mendatangkan dosa, melainkan dapat membangun dan memperbaiki situasi. Rasul Paulus memberi petunjuk yang demikian. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Baca Efesus pasal 4 ayat 26. Ini artinya yang pertama, kemarahan itu harus memiliki dasar yang jelas. Ini bukan hanya luapan emosi yang berisi tuduhan-tuduhan, kutukan, kata-kata yang menyakiti, serangan, dan dorongan untuk memuaskan diri. Namun lebih kepada pembelaan terhadap kebenaran. Yesus marah di bait suci, bukan karena ia tidak diberi tempat istimewa, atau karena hal-hal lain yang berkaitan dengan hak pribadi, melainkan karena rumah Allah telah dicemarkan. Baca Matius 21 ayat 12 dan seterusnya. Jadi marah yang tidak mendatangkan dosa pertama kali harus didasarkan pada niat untuk memperbaiki situasi ke arah yang sesuai dengan kehendak Allah, bukan hanya untuk memenuhi keinginan kita saja. Kemudian berikutnya, kemarahan itu harus terukur. Kemarahan yang membabi buta akan sulit dipadamkan. Padahal Rasul memberi batas waktu tertentu, yaitu hingga sore hari. Ini nasihat yang sangat baik dan berguna. Karena apa? Memasuki malam adalah saat hening kita. Waktunya tubuh untuk dipulihkan dalam istirahat tidur. Jadi kemarahan yang terukur selalu mempertimbangkan kata-kata yang tepat, tidak melukai, tidak mengutuk, tidak memberi stigma negatif, tidak asal ngomong saja, dan lain sebagainya. Ya, mendengar nasihat ini kelihatannya mudah, tapi bagaimana mempraktekannya? Saudaraku, jangan menyerah. Tidak ada firman Tuhan yang tidak bisa dilakukan. Mari kita belajar. Karena mengendalikan emosi bukan hanya bermanfaat untuk orang lain, melainkan itu juga untuk melindungi diri kita agar kita tidak terbakar dan akhirnya bahkan kita sendiri yang menjadi rugi. Dan resep yang paling ampuh untuk meredakan amarah adalah apa? Kesiapsediaan kita untuk mengampuni dan merukunkan diri. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.